Saya berlanjut kepada fraksi Demokrat, Mas Bram. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 beserta anggota Komisi 10, dan juga yang kami hormati Mas Menteri, Mbak Wamen beserta jajaran, dan Bapak Ibu semua sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pendalaman kali ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan adalah apresiasi kami sebagai anggota DPR RI. Saya sebagai wakilnya masyarakat ingin menyampaikan apresiasi dari masyarakat tentang berbagai program-program yang menyentuh pada capacity building SDM pariwisata seperti BIMTEK maupun juga Gerakan Bisa. Sesuai dengan harapan masyarakat, banyak masyarakat yang sudah lama tidak aktif, berbagai macam sanggar-sanggar, berbagai macam orang yang berkecimpung dunia pariwisata itu vakum selama pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya program-program yang disampaikan dan diterjunkan kepada masyarakat, masyarakat sangatlah mengapresiasi hal itu, sehingga kita bisa melihat banyak sanggar-sanggar yang mulai aktif kembali, serta juga banyak ilmu-ilmu yang didapat oleh teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, sehingga mereka lebih siap, lebih sadar lagi, dan juga lebih semangat dalam hal pembangunan pariwisata di daerah sekitarnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang, saya melihat bahwa mindset dari pemerintah ini berkenaan dengan pariwisata masih melihatnya sebagai expenditure ataupun juga pengeluaran yang besar. Seharusnya kita melihat dari performance ataupun juga apa yang dihasilkan dari pariwisata itu merupakan pemasukan perekonomian besar kepada anggaran negara. Ditambah lagi turunan dari dunia pariwisata itu sangat menggerakkan perekonomian, tidak hanya pada ekonomi kreatif, tetapi juga penyokong-penyokong akomodasi dan sebagai macamnya. Nah, tentunya ini menjadi PR dari Mas Menteri dan juga beserta jajarannya untuk bisa meyakinkan pada Presiden bahwa mindset pariwisata ini adalah mindset investasi. Ada kalanya kita membangun, ada kalanya kita mengeluarkan biaya, tetapi ada kalanya kita mendapatkan return yang besar dari investasi tersebut. Nah, oleh karena itu diharapkan dari pariwisata ini bisa memberikan anggaran yang cukup, sehingga kita tidak merasakan yang namanya pemotongan anggaran, sedangkan kita masih memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun juga rencana-rencana kita tentang pembangunan pariwisata. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, sebenarnya walaupun ini suatu isu yang sudah ditutup kemarin, tetapi saya ingin menguatkan kembali. Salah satu isu yang berkembang dan menjadi keresahan adalah tentang kenaikan harga yang begitu tinggi tentang Borobudur. Saya harapkan dalam kerjasama kita ini antara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan Komisi 10, selama ini kan kita sudah mulai membahas yang namanya rebound ataupun juga pengembalian dunia pariwisata untuk lebih baik lagi setelah masa pandemi. Tetapi dengan isu-isu seperti ini kan membuat keresahan dan akhirnya menyulitkan kerja kita bersama. Nah, saya harapkan ke depannya isu-isu ataupun juga kebijakan-kebijakan tentang dunia pariwisata ini melihat secara holistik lah pemerintah. Jangan hanya mempertimbangkan satu hal, tetapi juga bisa mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangkan bagaimana perspektif dari masyarakat sekitar. Saya pun juga cukup kaget kemarin, karena selama pembahasan di komisi kita selalu berbicara bagaimana membangun wisata yang inklusif, wisata yang sustainable ataupun berkepanjangan, berkelanjutan. Nah, kunci dari pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan adalah bagaimana kita bisa mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pembangunan hal tersebut. Nah, apa yang terjadi kemarin pemberitaannya adalah sebaliknya, 180 derajat dengan apa yang kita bahas di ruang rapat ini. Nah, saya harapkan ke depannya ini janganlah terjadi seperti ini, janganlah membuat kegaduhan.
Dan saya tahu bahwa sebenarnya yang menyampaikan bukan dari Kementerian Pariwisata, tetapi masyarakat melihat Kementerian Pariwisata adalah ujung tombak dari pembangunan dari pariwisata. Kami tahu, kami paham bahwa yang namanya preservasi ataupun juga melestarikan itu juga membutuhkan anggaran besar. Nah, anggaran itu bisa masuk dari pariwisata gitu. Tetapi ini bagaimana kita bisa membalanskan dan menyeimbangkan antara kita menjaga apa yang menjadi warisan leluhur di satu sisi, tetapi juga kita juga menjaga pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, dan juga memikirkan masyarakat sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.